Wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lahu wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmam bi Ba'di Ayatil Ahkam, yaitu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan haji. Yang akan kita bahas yaitu surat Al-Baqarah ayat 195 sampai 196. Maka ini merupakan salah satu ayat yang berkaitan dengan manasik haji, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan jangan lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sejatinya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in ukhsirtum, jika kalian terhalang sebelum menyelesaikan haji dan umrah, famastaisara minal hadi, maka sembelihlah apa yang mudah bagimu dari al-hadyu. Al-hadyu itu kurban yang dilakukan oleh jamaah haji. Wala tahriqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kau gundul kepala-kepala. Jangan kalian gundul kepala-kepala kalian sampai hadyu tadi pada tempatnya, hingga disembelih al-hadyu tadi. Faman kana minkum maridhan, siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adam ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya sehingga terpaksa mencukur rambutnya, dan tentu ini adalah hal-hal yang menjadi larangan orang yang sedang ihram. Maka siapa yang terpaksa melakukan tersebut, siapa yang terpaksa melakukan hal-hal tadi, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka hendaklah ia menebusnya dengan apa? Siyam, puasa 3 hari, atau sedekah kepada 6 orang miskin, masing-masing setengah sok. Masing-masing setengah sok, au nusuk, atau menyembelih, baik itu 1 kambing, sepertujuh onta, atau sepertujuh sapi. Itu tebusan bagi mereka yang bagi mereka yang terpaksa melakukan larangan-larangan ihram. Fa idza amintum, apabila kalian telah merasa aman, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka siapa yang melakukan tamattu umroh kepada haji. Nah, ini maksud tamattu umroh kepada haji merupakan jenis-jenis ibadah haji. Karena sejatinya ibadah haji itu ada 3. Ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Ada haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Maka yang bertamattu yaitu siapa yang melakukan umroh di bulan haji. Jadi dia lakukan umroh di bulan haji, kemudian ia bertahallul dari umrohnya, kemudian ketika masuk waktu haji ia ihram lagi buat haji.
Ya, itu namanya apa? Tamattu. Berarti dalam satu kali perjalanan dia melakukan dua manasik. Manasik apa? Umrah dan haji. Ya. Maka siapa yang seperti ini, ya, siapa yang melakukan tamattu, ya, siapa yang melakukan tamattu, ya, maka wajib baginya untuk menyembelih hadyu. Ya. Hadyu ini sebagai apa? Bukan sebagai tebusan. Bukan sebagai tebusan karena dia telah melakukan atau bertahalul dari umrah, kemudian ihram lagi dengan haji, bukan. Tetapi hadyu ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dua manasik dalam satu perjalanan, ya. Karena dia telah melakukan dua manasik dalam satu perjalanan. Makanya famastaisara minal hadyi, ya, baginya untuk menyembelih hadyu. Faman lam yajid, kalau tidak punya, ya, tidak ada uang buat beli hadyunya, ya. Fasiyamu salasati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah, ya. Maka diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 harinya ketika telah selesai dari rangkaian haji. Ya. Maka yang 3 hari itu kapan waktunya? Kata para ulama, ya, kata para ulama yang afdol dipuasakan pada tanggal 7, 8, 9. Itu yang afdol. Ya. Kalau ini tidak mungkin, maka puasanya tanggal 11, 12, 13. Ya. Hari-hari apa disebut dengan tasyrik, ya. Hari tasyrik itu asalnya tidak boleh orang berpuasa, ya. Namun diberi keringanan bagi mereka bagi orang-orang tamattu yang tidak mendapatkan apa? Hadyu, yang tidak mendapatkan hadyu, ya. Kemudian, ya, setelah itu baru 7-nya idza raja'tum, ya. Makna raja'tum ini, ya, kata para ulama, apabila pulang ke tanah air atau apabila selesai dari rangkaian haji. Artinya dia masih di sana nih, ibadah haji beres sampai tanggal berapa? 13 Hijriah, 13 Dzulhijjah, ya, itu udah beres, ya. Maka kalau dia masih di sana boleh untuk puasa 7 hari tadi. Ini juga masuk makna idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Itulah bilangan yang 10. Jadi 7 hari dilakukan, ya, di hari-hari haji, ya. Yang 7-nya di luar hari haji. Itu bagi siapa? Bagi tamattu yang tidak mendapatkan hadyu, ya. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu, ya, berlaku bagi orang-orang yang bukan penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah, dia tidak mengadakan dua perjalanan, dia tidak mengadakan perjalanan haji. Nah, ini berlaku bagi selain penduduk Mekah. Karena selain penduduk Mekah itu, dia mendapatkan karunia dari Allah dengan melakukan dua manasik dalam satu kali perjalanan. Adapun penduduk Mekah tidak berlaku, ya. Karena penduduk Mekah itu ihramnya dari mana dia berada, gitu. Karena dia sudah masuk wilayah haram, ya. Ihramnya dari mana dia berada. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah itu maha keras siksanya, ya. Baik, ya. Adapun al-makna ijmali, ya. Ya'murullahu ta'ala ibadahu an yunfiqu amwalahum fi ta'atihi wa ma yuqarribu ilaihi min jihadin wa ghairihi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menginfakkan harta mereka di jalan ketaatannya. Di antara jalan ketaatan itu adalah untuk ibadah haji dan umrah. Harta yang dikeluarkan untuk ibadah haji dan umrah, ya, itu adalah sebaik-baik harta. Dan Allah akan ganti. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya sebelum berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haji, sebelumnya Allah berbicara tentang kewajiban infak, kan gitu. Allah berbicara tentang kewajiban infak seolah-olah apa? Seolah-olah, ya, sebagai penenang bagi kita bahwa harta yang dikeluarkan seorang muslim untuk ibadah haji dan umrah itu adalah infak terbaik, ya. Itu termasuk infak fi sabilillah, ya. Wa ma yuqarribu ilaihi min jihadin aw ghairihi, ya, atau kepada hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dari jihad, ya, berupa, ya, untuk jihad atau selainnya, ya. Makanya jihad itu, ya, bisa dengan jiwa, bisa dengan harta, ya. Wa alla yu'arridu anfusakum ilal halak. Wa alla yu'arridu anfusahum ilal halak.
Dan juga ya Allah melarang hamba-hambanya untuk melemparkan diri-diri mereka kepada kehancuran. Di antaranya apa? Bil bukhli anil infaq, yaitu bakhil terhadap harta. Maka bakhil itu ya akan mendatangkan kehancuran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang dijaga dari sifat pelit, maka dialah orang-orang yang berbahagia. Maka mafhum mukhalafahnya, mereka yang pelit adalah orang yang paling sengsara. Gitu. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya dari ayat tadi, ayatnya berbunyi, siapa yang dijaga dari sifat pelit, faulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang berbahagia. Ya. Maka pemahaman kebalik dari ayat ini, siapa yang pelit maka dia tidak akan pernah bahagia. Ya. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsi. Ya, siapa yang pelit maka sejatinya pelit itu akan kembali kepada dirinya. Ya, maka pelit itu laisa min akhlaqil Islam, bukan dari akhlak Islam. Ya, oleh karena itu Nabi berlindung dari sifat ini. Ya, di antara ya, sifat yang Nabi berlindung darinya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan pengecut. Ya, dari sifat pelit dan pengecut. Karena kedua sifat ini tidak akan mendatangkan kecuali tidak akan membawa kecuali kepada kehancuran. Mimma yakunu sababan li halakihim ad-dini awil badani. Maka di sini Allah melarang ya, seorang untuk menjatuhkan diri mereka kepada kehancuran ya. Baik yang berkaitan dengan agama ataupun badan. Karena agama dan jasad dan badan ini adalah amanah yang harus dijaga. Oleh karena itu, ya, maksud pada ad-daruriyah al-khamsah, ya. 5 hal yang harus dijaga. Di antaranya adalah agama, ya, akal, harta, kehormatan, ya. Nah, itu di antara yang harus dijaga, ya. Agama, ya, akal, ya, kehormatan, kemudian harta di antaranya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang sesuatu yang membawa kepada kekufuran untuk menjaga agama. Ya. Kemudian juga Allah melarang ya khamr untuk menjaga akal. Allah juga melarang pencurian untuk menjaga harta. Allah juga ya melarang perzinahan untuk menjaga keturunan. Allah juga melarang fitnah, ghibah, ya, tuduhan untuk menjaga kehormatan. Maka itu namanya ad-daruriyah al-khamsah yang wajib dijaga. Di antaranya adalah agama atau badan. Ya. Tsumma ya'tifu bil amri bil ihsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan. Ya. Fi kulli qaulin wa fi'lin. Ya. Baik itu ucapan atau perbuatan. Ya. Min ibadatin wa ghairiha. Baik berupa ibadah ataupun selain ibadah. Maka Allah ya menyuruh kita untuk berbuat ihsan. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu menetapkan wajibnya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian membunuh, ya, maka perbaguslah cara membunuhnya. Oleh karena itu, ya, di antara kaidah-kaidah perang itu adalah tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh wanita, ya, nggak boleh menyiksa. Itu di antara kaidah-kaidah perang, ya, kaidah dalam berperang. Makanya fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Ketika kalian berperanglah dengan cara yang baik, ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ketika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, ya. Bagaimana cara menyembelih dengan cara yang baik? Kata Nabi, fal yuhidda ahadukum safrotahu, pertajamlah alatnya, fal yurih dzabihatahu, tenangkanlah sembelihannya. Nah, ini merupakan apa? Tunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyukai ya perbuatan ihsan. Dan ihsan juga merupakan derajat tertinggi dari derajat agama Islam. Yang pertama adalah apa? Islam, iman, baru ihsan, ya. Islam, iman dan ihsan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan kita untuk selalu berbuat ihsan, ya. Maknanya selalu berbuat baik, ya.
Wa yubayyinun natijah al-kabirah lidzalik. Ya. Yang mana ya Allah juga jelaskan ya hasil yang didapat ya apabila seorang itu berbuat ihsan, yaitu apa? Mahabbatullah ta'ala lil muhsinin, yaitu mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sesungguhnya sejatinya mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang, maka Allah panggil malaikat Jibril ya. Allah panggil malaikat Jibril, kemudian Allah kemukakan bahwa dirinya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya. Kemudian Allah menyuruh Jibril untuk menyerukan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Ya. Maka siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga dicintai ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara kiat mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu berlaku ihsan ya, baik dalam ibadah ataupun muamalah ya. Tsumma amara ta'ala min man syara'a fil haji wal umrah ayyutimmahuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa yang ingin haji atau umrah untuk menyempurnakannya. Disempurnakan manasiknya. Jadi kalau sudah masuk ihram ya udah harus disempurnakan sampai akhir ya. Wa antakuna niyyatuhu khalisatan lillah. Dan agar haji dan umrahnya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena ya rutinitas atau bukan karena kebiasaan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ya orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk berhaji tiap tahunnya dengan menggunakan haji furoda ya. Tetapi apa? Tetapi terkadang tidak menimbulkan atau dia tidak timbulkan dalam hatinya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sejatinya ini seperti kegiatan agenda apa? Rutinan saja gitu. Jadi tanpa hadirkan niat, tanpa sadar bahwa dia itu sedang melakukan salah satu ibadah terbaik. Oleh karena itu, Allah ingatkan di awal, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena yang lainnya. Ya, dan ini juga sebagai peringatan bagi kita bahwa bisanya kita haji, bisanya kita umroh itu karena dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu karena dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kecerdasan kita, tidak, tetapi dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga ya kita tidak boleh sombong dengan gelar haji atau gelar umroh kita ya. Nggak boleh sombong karena itu semuanya sejatinya adalah tashir ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in mana'ahu mani'un an itmamiha ya. Jika ya tercegah dari menyempurnakannya ya, seperti pada perjanjian Hudaybiyah ya. Pada perjanjian Hudaybiyah itu di tahun ke-6 Hijriah ya, ketika Rasul dan para sahabat yang ingin umroh ya, kemudian ya tercegah tidak bisa melakukan umroh. Sehingga ya Nabi bertahalul di situ. Ya. Padahal belum melakukan apa? Belum menyempurnakan umrah, belum tawaf, belum sa'i. Ya. Tapi sudah tertahan ya, oleh orang-orang Quraisy ya. Maka Nabi memerintahkan untuk tahalul di situ. Ya. Untuk bertahalul di situ, kemudian balik dan tahun ke-7 melakukan umrah qadha. Ya. Maka di sini ya, fa'in mana'ahu mani'un, kalau dia tercegah ya dari menyelesaikan ya manasik haji atau umrah, apa yang harus dia lakukan? Falyadbah ma tayassara lahu minal haji. Ya. Maka hendaklah ia sembelih apa yang mudah bagi al-hadyu. Ya. Nah, Nabi di situ menyuruh para sahabatnya ya untuk menyembelih apa? Hadyu bagi yang punya. Ya. Bagi yang punya, yang nggak punya tadi gantinya apa? Puasa berapa? Totalnya 10 hari. Ya. Itu bagi yang tidak punya. Ya. Maka bagi yang punya hendaklah ia sembelih al-hadyu. Apa itu hadjunya? Min syatin, 1 ekor kambing, atau sub'u badanatin, 1/7 dari apa? Onta. Artinya onta itu bisa patungan berapa orang? 7 orang. Au sub'i baqaratin, atau 1/7 dari sapi. Ya, itu hadyunya. Ya, hadyunya. Maka ya yang terbaik itu adalah 1 ekor kambing. Ya, yang terbaik adalah satu ekor kambing.
Wa naha an yahlikal muhrimu ra'sahu hatta yablughal hadyu mahillah. Dan Allah melarang orang yang muhrim untuk menggundul kepalanya sampai hadyu itu ya disembelih. Sampai hadyunya itu disembelih. Artinya tahallul awal bagi haji, karena haji itu ada dua tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul kedua ya. Tahallul awal itu kapan? Setelah disembelih al-hadyu. Makanya kalau hadyu telah disembelih pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah ya, maka dia telah bertahallul dengan tahallul awal. Artinya dia boleh melepas baju ihramnya ya, dia boleh mengganti dengan pakaian biasa, boleh pakai minyak wangi, boleh mencukur rambut, boleh menggunting kuku ya. Nah itu namanya tahallul apa? Tahallul awal. Tahallul awal ini bagi orang haji ya, kapan? Setelah disembelihnya al-hadyu di tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Wa rakhasa liman kana maridun aw bihi adam min ra'sihi wahtaja li halqihi ya. Dan diberi keringanan bagi orang yang sakit ya, atau orang yang di kepalanya itu ya ada penyakit ya, sehingga butuh untuk dicukur ya. Silakan enggak apa-apa, tetapi apa? Harus ditebus ya. Ada fidyahnya ya. Yaitu bisyamin ya, dengan puasa 3 hari. Ini fidyahnya. Maka orang yang melakukan larangan-larangan ihram ya, orang yang melakukan larangan-larangan ihram karena terpaksa atau karena udzur ya, maka baginya fidyah. Yang pertama puasa berapa? 3 hari ya. Atau sedekah kepada 6 orang miskin yang ada di sana, yang masing-masingnya itu setengah so. Kalau setengah so itu kurang lebih sekitar 1,5 kilo beras lah. Karena satu sonya hitungan 3 kilo, maka masing-masing itu setengah so ya, masing-masing dari 6 orang tadi, maka totalnya berapa so? 3 so ya, 3 so. Au dzabihah, atau menyembelihkan kambing. Ini fidyahnya milih ya, mana yang mudah baginya ya. Karena ini fidyahnya itu pilihan bukan urutan. Pilihan bukan urutan, tetapi urutan terbaik adalah menyembelih, sedekah, baru puasa. Urutannya ini yang Nabi tawarkan ya kepada sahabatnya yang saat itu ada ya gangguan di kepalanya. Ya Rasulullah ya, kepalaku gatal banget ini ya. Kepalaku gatal banget ya. Bahkan kutunya tuh berjatuhan. Ya tanafar alaihi kumal ya. Kutunya tuh berjatuhan. Boleh enggak saya cukur sekarang? Boleh enggak? Ya saya cukur sekarang. Kata Nabi boleh, tapi kau harus tebus. Pertama dengan Nabi tawarkan pertama itu yang terbaik, yaitu apa? Menyembelih kambing ya. Bisa kan kau menyembelih kambing atau sedekah atau puasa 3 hari. Maka Nabi berikan yang pertama itu sesuatu yang terbaik. Tetapi sejatinya ini pilihan, bukan urutan. Berbeda dengan kafaro yang ada dalam Al-Qur'an, itu bentuknya urutan. Seperti membebaskan budak, kalau nggak bisa baru puasa, kalau nggak bisa baru sedekah, itu urutan. Tapi ini bentuknya apa? Pilihan. Jadi harus ditebus dengan fidyah, puasa 3 hari ya, atau memberi makan kepada 6 orang apa? Miskin, yang masing-masingnya berapa? Setengah so, atau menyembelih 1 ekor kambing ya. Nah ini ya bagi mereka yang melakukan larangan-larangan ihram yang nanti akan kita bahas ya. Pada ayat selanjutnya dibahas tentang mahdhuratul ihram, larangan-larangan bagi orang yang sedang ihram. Tsumma aujaba 'ala man tamatta'a bil umrati ila al-hajji ya an yadbaha ma tayassara lahu minal hadyi. Kemudian Allah wajibkan bagi orang yang melakukan tamattu ya. Tamattu itu adalah melakukan ibadah umrah di bulan apa? Di bulan haji. Kemudian setelahnya ya dia ihram haji ya. Jadi dalam 1 kali perjalanan dia melakukan berapa? 2 manasik ya. Pertama manasik umrah, yang kedua manasik haji. Ini bukti apa? Ini bukti pada asalnya 1 perjalanan itu untuk 1 manasik ya. 1 perjalanan itu untuk 1 manasik. 1 perjalanan umrah ya untuk 1 manasik umrah. Gitu. 1 perjalanan umrah ya 1 manasik umrah. 1 perjalanan haji 1 manasik haji ya.
Makanya ya termasuk sunnah adalah tidak melakukan umroh berulang kali. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh melakukan umroh berulang kali, tetapi jumhur ulama mengatakan ya, umroh itu ya untuk satu kali perjalanan. Jadi tidak ada yang namanya umroh berulang. Karena ini tidak dinukil dari para sahabat kecuali ya dari Aisyah ya radhiyallahu taala anha, yang itu juga diberi keringanan oleh Nabi karena saat itu pas mau pelaksanaan Aisyah mengalami haid ya. Selain Aisyah tidak ada ya para sahabat yang melakukan umroh berulang dalam satu perjalanan. Jadi sunnahnya, di antara sunnahnya ya kata jumhur ulama ya satu kali perjalanan untuk satu kali manasik. Ya ini satu kali perjalanan untuk dua manasik. Maka ini dalam satu kali perjalanan dia melakukan dua manasik umroh dan manasik haji. Maka untuk bentuk rasa syukurnya adalah an yadbaha ma tayassara lahu minal hadi. Ia sembelih satu haji. Dan sembelihan ini bukan sebagai tebusan. Sembelihan ini bukan sebagai tebusan, tapi sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan satu kali perjalanan, telah melakukan dua manasik dalam satu kali perjalanan. Ini perlu disyukuri. Di antara bentuk syukurnya adalah menyembelih hadiyu. Fa in lam yajidil hadiya aw thamanahu, kalau dia nggak dapetin korban, nggak dapetin hewannya, atau nggak dapetin hartanya, ya harganya, nggak punya uang lah, ya nggak punya uang untuk beli hadiunya, ya karena hadiu ini bisa diwakilkan, gitu. Nah, biasanya di sana ada ya petugas yang khusus menangani masalah hadiu ini, ya. Jadi jamaah haji nggak perlu repot-repot nyari hadiu, nyaksin hadiu, nggak perlu, ya. Jadi cukup diwakilkan saja dan itu boleh, ya. Cukup diwakilkan kalau dia mampu ya, kalau dia bisa lihat hewannya disembelih, tapi ini biasanya jaraknya jauh ya. Makanya ia wakilkan saja ya. Ia wakilkan saja, kasih uangnya berapa ya, terus dia wakilkan, maka dia dianggap telah melakukan hadiu ya. Maka di sini siapa yang tidak mendapatkan hewan atau harta atau harganya, fa'alaihi siyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. Maka diganti dengan puasa berapa hari? 10 hari. 10 hari itu yang 3 hari dilakukan di waktu haji ya. Para ulama ya memberikan waktu di tanggal 7, 8, 9 ya. Di tanggal 7, 8, 9 ya. Jadi 3 hari ya. Kemudian 7 harinya nanti ketika beres pelaksanaan ibadah haji. Atau kalau 7, 8, 9 ya, tidak bisa, itu di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Adapun tanggal 10 ya, tidak boleh dipuasai karena itu hari raya. Hari raya tidak boleh dipuasai. Maka pilihannya di tanggal 7, 8, 9 atau 11, 12, 13. Yang 7 harinya yaitu dilakukan pasca ibadah haji ya, baik dilakukan di sana atau nanti ketika pulang ke tanah air. Wa anna hadhihi thalathata wa sab'ata asyratun kamilatun la yunqisuha tafriq aw ba'daha ba'dal haji. Ya, yang ini merupakan 10 hari ya, dihitung 10 hari walaupun pelaksanaannya dipecah. 3 hari dulu baru 7 hari. Dan 7 hari di rumah pun ya, sebagian ulama mengatakan ya afdolnya dilakukan secara berturutan ya, afdolnya, tetapi boleh juga dilakukan secara terpisah. Wa tabayyana anna dzalikal hukma liman lam yakun min mustawtini al-haram. Hukum tadi berlaku bagi selain penduduk Mekah ya, selain penduduk al-haram.
kalau penduduk haram, maka tidak terkena kewajiban hadyu. Ya. Jadi hadyu itu ya untuk selain penduduk al-haram. Untuk selain penduduk al-haram. Tsumma khatamat ayata bil amri bi taqwahu wa hadzara min uqubatihi syadidah. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan perintah untuk bertakwa kepadanya dan juga peringatan dari kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Mubayyinan ahamiyata hadat tahdir bi amrina bi ilmi dalik, sebagai penjelas ya bahwa peringatan ini sangat penting agar kita ya tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak mudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makna ijmali ya dari surat Al-Baqarah ayat 195 hingga 196. Kemudian ma yustafadu minal ayatain, faidah dari dua ayat. Yang pertama, al-amru bi badlil mal fi mardatillah. Ya, perintah untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan pernah hilang. Sejatinya tidak akan pernah hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Harta apapun yang kalian infakkan pasti diganti Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal bagaimana keimanan kita saja kepada Allah. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lil wujubi fi ma yajib. Ini hukumnya wajib pada sesuatu yang wajib. Seperti apa? Infak kepada keluarga. Ya. Memberi makan keluarga itu wajib. Ya. Wal nabbi fi ma yustahab. Dan juga sunnah bagi hal yang disunnahkan. Jadi wajib pada perkara wajib, ya. Sunnah pada perkara sunnah. Intinya ya harta ini yang kita infakkan di jalan Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah, ya. Ini merupakan sesuatu yang bagian dari ibadah. Ini merupakan bagian dari ibadah. Kemudian tahrimu ta'arrud lima fihi halaku bidiyu awil badani. Larangan menjatuhkan diri pada hal yang berbahaya baik secara agama atau badan. Oleh karena itu secara agama ya, Allah melarang kita untuk mendengarkan ucapan-ucapan syubhat. Ini untuk apa? Untuk menjaga agama. Allah melarang, bahkan Allah melarang nabinya ya untuk duduk bersama orang-orang yang membicarakan keraguan-raguan tentang agama. Tidak boleh. Ini demi menjaga agamanya. Ya. Karena syubhat itu sangat halus sekali. Syubhat itu sangat halus sekali. Makanya para sahabat menjauhkan diri dari perkara syubhat ini. Ya. Itu untuk apa? Untuk menjaga agama. Ya. Adapun untuk menjaga badan, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram. Allah melarang untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram. Nah, ini dalam rangka menjaga badan, menjaga badan. Kemudian berikutnya, masyru'iyatul ihsani fi kulli syai'. Disyariatkannya berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa Allah itu mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Sampai dalam peperangan pun Allah masih wajibkan ihsan. Dalam hal penyembelihan pun Allah wajibkan ihsan. Apalagi dalam hal selain itu, maka ihsan itu wajib. Ihsan itu wajib. Berikutnya, annal ihsana muwasilun lil abdi ila mahabbatillahi ta'ala. Bahwa ihsan itu ya adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan itu merupakan salah satu sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha yuhibbul muhsinin."
sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berikutnya, wujubu itmamil haji wal umrati liman syara'a fihima. Wajib menyempurnakan haji atau umroh bagi siapa yang sudah memulainya. Bagi siapa yang sudah memulainya. Maka ketika seorang sudah berihram kemudian mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan, ya, maka disyariatkan, diwajibkan bagi dia untuk menyempurnakan manasiknya sampai dia tahallul. Wujubul ikhlasi fi dzalika lillahi ta'ala. Kewajiban ikhlas dalam pelaksanaan haji dan umrah. Yang dimaksud ikhlas di sini adalah bahwa yang dicari dari manasik haji atau umrahnya itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pujian manusia. Kemudian annaman mana'ahu mani'un an itmamiha wajaba alaihi al-hadyu in tayassara thumma yahil. Siapa yang tercegah dari menyempurnakan haji atau umrah, maka baginya menyembelih hadyu. Baginya menyembelih hadyu, ya. Kemudian bertahallul. Atau ia syaratkan pada saat labaiknya, pada saat talbiyahnya, ya. Sebagaimana seorang sahabiah bernama Duba'ah, dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin ihram haji, ya. Tetapi saya khawatir nggak bisa menyempurnakan karena kondisi saya ini sakit. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi, "Ishtariti, ya, kamu ucapkan di dalam talbiyahnya, Allahumma mahilli haitsu abastani." Ya Allah, tahallulku adalah di mana engkau menahanku. Kata para ulama, seorang yang ingin haji atau umroh, maka disunahkan baginya untuk menambahkan kalimat ini, ya, di awal talbiyahnya. Maka setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, kemudian kita tambahkan kalimat tadi, Allahumma mahalli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Maka siapa yang mengucapkan ini, ya, kemudian di tengah-tengah perjalanan dia nggak bisa menyempurnakan haji, ya, maka tidak ada fidyah baginya, ya. Tidak ada syariat untuk memotong hadyu, ya. Jadi langsung tahallul saja. Langsung tahallul saja. Oleh karena itu, ya, para ulama menganjurkan untuk mengucapkan lafaz ini. Menganjurkan untuk apa? Mengucapkan lafaz ini sebagaimana perintah, ya, Nabi kepada Duba'ah, ya, seorang wanita yang dia itu sakit tapi ingin apa? Haji, ya. Dia takut nggak bisa menyempurnakan, ya. Karena haji zaman Nabi itu nggak kayak sekarang, ya. Kalau sekarang sakit sedikit, ya, ada obatnya. Kalau dulu kan perjalanannya masya Allah, ya, perjuangan banget. Makanya, ya, bagi mereka yang ingin ihram haji atau umrah, ya, tambahkan kalimat ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahalli atau mahilli haitsu habastani. Agar apa? Agar ketika kita tidak bisa menyempurnakan ibadah umrah atau haji, langsung tahallul saja. Tidak ada, ya, kewajiban untuk fidyah ataupun yang lainnya. Anal muhsar idza tahallala lam yajib alaihi al-qada. Seorang yang muhsar apabila dia bertahallul enggak wajib qada. Seorang yang muhsar terhalang dari menyempurnakan ibadah umrah, ya, apabila dia sudah tahallul enggak wajib qada umrahnya, ya. Tidak wajib qada umrahnya. Illa ayyakuna al-hajjul ladzi uqsira anhu wajiban, kecuali haji wajib. Haji wajib itu haji yang dilakukan pertama kali atau haji nadar. Itu haji wajib. Karena orang yang
sudah melakukan haji berulang kali, itu tidak disebut dengan haji wajib. Haji wajib itu haji yang dilakukan di awal atau di pertama kalinya, atau haji nadar ya. Atau haji nadar, dia bernadar ya, kalau saya berhasil saya akan haji, maka hukum haji menjadi apa? Wajib, walaupun dia sudah haji gitu. Walaupun dia sudah haji. Jadi kalau untuk umroh ya, apabila dia tertahan nggak bisa melakukan umrohnya ya, kemudian dia menyembelih, itu sudah dicatat pahala umroh oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu umroh qadha. Adapun haji, jika haji wajib maka harus qadha. Sebagaimana seorang yang tidak melaksanakan, yang nggak bisa melaksanakan wukuf di Arafah ya, itu ada damnya ya, tapi dia ya tidak dianggap hajinya ya, tapi harus melaksanakan seluruh ibadah haji dan membayar dam. Kalau itu hajinya haji wajib, maka harus qadha di kesempatan lainnya. Kemudian tahrimu halqi muhrim ra'sahu qabla nahril haji. Larangan seorang muhrim untuk mencukur rambut kepalanya sebelum hadinya disembelih. Ya, sebelum hadinya disembelih. Ya. Wa qad dallati sunnah ala jawasi halqihi lin nusuk qabla nahril hadi. Ya. Namun sunnah menunjukkan bolehnya ya mencukur dulu baru menyembelih. Ya. Tetapi yang Nabi lakukan ya adalah menyembelih dulu baru mencukur. Kemudian jawazu halqil muhrim ra'sahu lil marad aw lit ta'adzi bihi. Bolehnya mencukur rambut dalam keadaan muhrim apabila ada kebutuhan. Bolehnya mencukur rambut ya dalam keadaan muhrim apabila ada kebutuhan, namun harus membayar fidyah. Apa itu tebusannya? Puasa 3 hari, sedekah kepada 6 orang fakir miskin, atau menyembelih 1 ekor kambing. Ya, ini bagi siapa yang melakukan larangan-larangan yang haram. Ya, di antara yang mencukur rambut, memakai minyak wangi, memakai baju yang berjahit bagi laki-laki, memakai minyak menggunting kuku. Ya. Jika memang itu diperlukan, sebagaimana seorang ya sedang ihram haji ya, dia pakai pakaiannya ihram terus nggak kuat, kepanasan atau kedinginan atau apa, sehingga dia harus memakai pakaian berjahit. Dia pakai pakaian berjahit nggak apa-apa karena ada udhur, tapi harus bayar fidyah. Begitu juga orang yang terpaksa menggunting kuku ya. Karena ya kesandung, kukunya ngelupas, terpaksa digunting ya. Terpaksa digunting, nggak apa-apa menggunting kuku dalam keadaan muhrim, tetapi harus bayar tebusan tadi ya. Puasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih 1 ekor kambing. Kemudian jawazu at-tamattu bil umrati ilal haji. Bolehnya melakukan haji tamattu. Bahkan ini yang disebutkan oleh para ulama haji yang paling afdol, yaitu haji tamattu. Haji tamattu itu ya umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian baru ihram lagi buat haji. Ya. Kenapa disebut haji yang paling afdal? Karena ini yang sering dilakukan Nabi, dan karena di dalamnya juga ada penyembelihan. Ya. Berbeda dengan ifrad. Ifrad itu yang hanya manasik haji saja, atau qiran, menggabungkan antara haji dan umrah. Ya. Jadi dia ihramnya ihram umrah, kemudian melakukan manasik umrah. Setelah beres tahallul umroh ya, setelah beres dia nggak tahallul tapi nyambung melakukan ibadah haji, itu qiran. Nah, untuk tamattu dan qiran ini kata para ulama ada hajinya ya. Karena apa? Karena sebagai bentuk syukur ya, sekali perjalanan dia dapat dua manasik. Kemudian wujubul haji 'alal mutamatti' idza tayassara lahu. Wajibnya menyembelih ya bagi haji mutamatti ya apabila mudah baginya. Kalau nggak ada, maka diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari dilakukan di saat haji, 7 hari di saat selesai dari haji. Kemudian annal hadiya au badaluhu,
korban atau penggantinya la yajib 'alal mutamatti' idza kana min sakinil haram, tidak diwajibkan oleh para penduduk al-haram. Maka tamattu, kewajiban hadi bagi tamattu atau bagi qiran itu tidak diwajibkan bagi siapa? Penduduk haram. Kemudian taisir as-syariatil islamiyah, ya, kemudahan syariat Islam. Faitu aujaballahu ta'ala al-hadya fi mahilli indat tayassuri faqat, di mana Allah mewajibkan hadyu di tempatnya ketika mudah, ya. Kalau dia tidak bisa hadyu, maka diganti dengan puasa, nggak perlu nyari-nyari hadyu lagi, ya. Kalau ada hadyu, ya dipotong hadjunya, ya, atau diwakilkan. Kalau nggak ada puasa, kalau tidak ada puasa, ini ya tanda bahwa syariat Islam itu mudah. Kemudian wujubu taqwallahi azza wa jalla, wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tahdzir man lam yattaqillaha bil iqabi syadid, ya. Peringatan bagi siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, ya, dengan hukuman yang sangat berat, ya, hukuman yang sangat pedih, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa siksa Allah itu bukan main-main, ya. Harus kita takut kepada hukuman atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah materi yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, pada tafadhol masykurun.